Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hadirin jamaah Jumat Masjid Grand Piona Kuriban yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ucapan kita yang sudah sepantasnya kita ucapkan setiap saat, setiap waktu, sebagai tanda bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai ucapan lisan kita akan beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari kita awal bangun tidur sampai menjelang kita nanti mau tidur. Semua itu beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini di Jumat di bulan Ramadan ini yang bertepatan sudah melebihi dari setengah di bulan Ramadan ini, saya sebagai khotib akan menyampaikan makalah yang berkenaan dengan zakat. Mari kita sebagai hamba yang diutus ke dunia ini tidak selantasnya kita bersantai-santai atau melupakan segala yang telah diberikan kepada kita, akan tetapi kita selalu berharap atau selalu mengharap apa? Supaya kita mengerti hakikat apa manusia diutus ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam surat At-Tin, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan ibadah yang melalui utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkiraan sampai 23 tahun, yaitu berangsur-angsurnya perintah Allah. Salah satu contoh atau yang kita ketahui dengan amalan zakat. Hadirin rahimakumullah, setiap kita melihat di ayat Al-Qur'anul Karim
kita selalu melihat wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat, selalu berbarengan dengan ibadah, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Mayoritas dari ayat Al-Quran kalau ada sholat, nanti di belakangnya ada zakat. Apa yang harus kita renungi dengan makna ayat-ayat Al-Quran tersebut? Ternyata kalau kita renungi adalah bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dicicil atau tidak diangsur, tetapi berbarengan, yaitu antara atiullah wa atiur Rasul, antara mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Di akhir Ramadan ini, di penghujungnya, sebagai akhir dari Idul Minan, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, kita ada suatu kewajiban yang sangat penting buat ibadah kita, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yang diwajibkan kepada kita semua dari orang-orang man talzamuhum nafaqatuhum, yaitu orang-orang yang wajib kita nafkahi dari beberapa silsilah orang tua ke atas atau anak-anak cucu kita yang ke bawah. Itu ada man talzamuhum nafaqatuhum, itu wajib kita berikan atau tunaikan adalah zakat fitrah, sesuai dengan para ulama. Nanti kita berpegangan kepada sana. Yaitu apa maksud dari kita melaksanakan zakat ini? Satu adalah makna yang akan terkandung di dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah mengantarkan ibadah puasa Ramadan kita, membersihkan jiwa kita, kemudian kita akan menghadapi yang namanya Idul Fitri dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali ini mengkategorikan atau mendimensikan apa hakikat kita mengeluarkan zakat fitrah ini, yaitu ada 3 masalah supaya kita mengetahui mengamalkannya, tidak hanya sekedar menjalankan kewajibannya kita gugur, tetapi menjalankannya dengan seksama, dengan keimanan, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, satu, kata Imam Al-Ghazali, zakat itu mampu menjadi wujud totalitas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada harta. Inilah satu ujian kita, yaitu supaya kita bisa untuk mengeluarkan zakat. Artinya di harta itu, di semua yang kita sukai, di sana Allah telah memerintahkan kepada kita supaya mengeluarkan atau menunaikan zakat. Ini yang dimaksud kita dengan cinta kepada Allah adalah segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita sukai, kita harus mengesampingkan itu semua, yaitu menuju kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan esensi dari zakat itu adalah melepaskan dari hal-hal yang dicintai untuk ketauhidan kita, uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali adalah kenapa kita disuruh untuk berzakat adalah ikhtiar untuk membersihkan diri atau menjauhkan diri dari sifat-sifat negatif sebagai wajarnya sebagai manusia. Karena penyakit hatinya manusia salah satunya adalah penyakit kikir dan pelit. Apabila ada satu ibadah yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminimalisir akan adanya sifat negatif semacam itu,
kita akan terhindar dari sifat-sifat kikir yang sebenarnya harta kita adalah ada hak untuk orang lain, adalah harta kita ada tuntunan kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Yang ketiga adalah kata Imam Al-Ghazali, zakat yang kita tunaikan adalah manfaatnya atau faedahnya adalah wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah semestinya ada ibadah badaniyah seperti sholat, seperti puasa, itu semuanya adalah ibadah badaniyah. Akan tetapi ada ibadah yang berupa ibadah maliyah yang berupa zakat atau infak atau sedekah. Ini merupakan jenis-jenis ibadah yang perlu kita jalankan bersama-sama. Seandainya kita telah melaksanakan ibadah sholat, seandainya telah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, satu kewajiban kita yaitu melaksanakan zakatul fitrah. Zakat bukan sebatas bentuk syukur saja, tetapi wujud kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari di khutbah yang kedua ini, di akhir Ramadan ini, seperti dalam pertandingan, kita adalah menuju pada garis finish. Di garis finish tersebut ada hadiah, ada bonus, ada imbalan yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Singkatnya, selama akhir Ramadan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya Lailatul Qadar. Mari kita tingkatkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kita beribadah bukan hanya di tanggal-tanggal yang ganjil aja, setiap hari, setiap malam dibekali dengan ibadah-ibadah, semuanya mengharap dengan adanya Lailatul Qadar. Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahum ad-darajat wa du'if anhum as-sayyi'at wa kafir anhum as-sayyi'at. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa ridha 'ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin
وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا فضلكم ولذكر الله أكبر.